Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Edward Sanjaya dari Kelompok 3. Untuk judul yang akan kami tampilkan itu adalah perancangan instalasi pengolahan air. Untuk anggotanya itu ada yang pertama dari Priscil Olivia Wagianto, Sena Joseph Pugaswara, Naja Septaryani, Edward Sanjaya, Ahmad Yuri Tegar. Kemudian untuk studi daerah yang kami ambil itu adalah pada Kecamatan Bandung Kidul di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan luas wilayah itu 6,07 km kuadrat per square kilometer dan terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Wates, Kelurahan Mengger, Kelurahan Batu Nunggal, dan Kelurahan Kujang Sari. Ini merupakan peta kawasan dari Bandung Kidul dan yang di merah itu merupakan kecamatannya yaitu Kecamatan Bandung Kidul. Sungai dan aliran air di daerah Bandung Kidul dilalui oleh Sungai Citarum, Sungai Cikapundung, dan Sungai Cipanunjang. Terdapat juga potensi air bawah tanah yang penting, manfaatan sumber-sumber air, dan mata air sebagai sumber air minum dan pertanian. Beberapa danau kecil dan waduk seperti Waduk Saguling dan Waduk Cirata. Curah hujan yang cukup tinggi selama musim hujan menyediakan sumber air baku melalui pengumpulan air hujan. Kemudian untuk curah hujan di Kecamatan Bandung Kidul itu adalah dari Januari sampai dengan Desember, seperti yang tertera. Ini semua pada tahun 2023 dengan satuannya mm, yang mana yang paling tinggi itu adalah pada bulan Desember di 365 mm, dan yang paling rendah itu adalah pada bulan September, yaitu 85 mm. Kemudian untuk studi demografi, ini merupakan proyeksi pendudukan dengan perhitungan statistik tersebut, maka proyeksi penduduk yang terpilih adalah metode geometri. Metode geometri ini menghasilkan jumlah proyeksi penduduk pada tahun 2042 sebanyak 65.474 jiwa dengan nilai standar deviasi itu 622,576 dan koefisien variasi atau CV itu 0,01 dan koefisien korelasi R 0,999. Yang mana pada awal dianalisa yaitu pada tahun 2023 geometrinya 61.338 hingga yang akhir itu proyeksi pada 2042 demografinya adalah pada 65.474. Ini untuk kurva proyeksi dari yang sebelumnya, yang mana untuk garis warna biru merupakan penduduk existing 10 tahun, sedangkan untuk yang warna merah itu merupakan proyeksi penduduk untuk 20 tahun ke depannya. Untuk standar acuan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar acuan pada pengolahan limbah. Ya, jadi standar acuan adalah pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Apa sih isinya? Jadi pada PP Nomor 82 Tahun 2001 itu isinya mencantumkan bahwa baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Selanjutnya juga pengertian pada PP ini ialah baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya ada juga standar acuan yang tercantum pada Permenkes RI nomor 492. Kita baca bareng-bareng yuk isinya teman-teman. Jadi isinya itu membahas mengenai air minum yang telah diolah dan akan dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan pada Permenkes nomor 492/PER/4 Romawi (2010). Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Misalnya, kita bisa lihat di layar terdapat tabel parameter mengenai standar acuan ini ya teman-teman. Di sini dapat dilihat ada parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan, mencakup parameter biologi, lalu kimia anorganik. Selanjutnya ada juga parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan.
Ada parameter fisik, mencakup bau, warna, total zat padat terlarut atau TDS, lalu kekeruhan, rasa, dan suhu. Selanjutnya juga ada parameter kimiawi berupa aluminium, besi, kesadahan, klorida, mangan, dan pH. Di sini dapat dilihat kadar maksimum yang diperbolehkannya teman-teman dengan satuan yang terdapat parameter tambahan. Ya, jadi parameter tambahannya mencakup kimiawi. Dari kimiawi mencakup bahan anorganik seperti air raksa, antimon, barium, boron, dan lain-lainnya. Selanjutnya juga ada bahan organik, mencakup zat organik, deterjen, dan lain-lainnya. Selanjutnya masih banyak lagi yang dapat dilihat di layar. Nah, nantinya standar acuan ini digunakan untuk pengolahan air limbah. Jadi nantinya pengolahan air limbah itu perlu mengacu pada standar atau parameter tersebut, dan dapat dilihat kan teman-teman tadi bahwa terdapat kadar yang diperbolehkan dalam pengolahan air limbah nantinya. Untuk selanjutnya, ada studi literatur yang dilakukan mengenai pengolahan limbah di daerah Sumber. Dikarenakan untuk daerah ini dari dua sumber sungai. Yang pertama ada Sungai Cikapundung Kolot. Dapat terlihat untuk hasil pengujian dengan baku mutunya seperti yang ada di layar, di mana uji ini dilakukan baik secara fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya terlihat juga untuk dari sumber dari Sungai Kapuas. Untuk baku mutu dengan hasil ujinya dapat terlihat pada layar, dan bisa disimpulkan bahwasanya ada beberapa poin yang memang melanggar baku mutu. Untuk selanjutnya yaitu adalah perhitungan alat, di mana yang pertama itu adalah perancangan unik intake. Perancangan unik intake yang harus kita tinjau itu ada 3, yaitu adalah diameter suction pipe, diameter backwash pipe, dan yang terakhir diameter strainer pipe. Di mana untuk perhitungan ini atau data-data untuk diameter ini sendiri itu mengikuti kriteria dari SNI 6775 tahun 2008. Untuk hasil perhitungan yang kita dapatkan menggunakan rumus di sini itu adalah didapatkan volume intake-nya sebesar 247,5 meter kubik. Jadi dari perhitungan tersebut kita bisa mendapatkan volume intake-nya. Lalu yang selanjutnya adalah perancangan unit koagulasi, di mana untuk unit koagulasi ini sendiri kita memerlukan data-data seperti nilai gradien kecepatan, tinggi air, dan lain hal sebagainya. Di mana untuk nilai TD, gradien kecepatan, debit maksimum, dan tinggi air yang kita dapatkan itu mengikuti referensi pada sumber Kemen PUPR tahun 2014 nomor 26. Di mana nantinya kita bisa mendapatkan debit maksimum dari unit koagulasi itu sendiri di kurang lebih 0,32 meter kubik per second. Dan untuk tinggi air yang kita dapatkan itu mencapai 1,01 meter. Begitu teman-teman. Next. Selanjutnya ada unit fluktuasi, di mana pada unit fluktuasi juga kita sama menggunakan sumber dari Kemen PUPR tahun 2014 nomor 26, di mana nilai TD, gradien kecepatan, jumlah bak, dan juga kecepatan aliran yang didapatkan itu bisa dimasukkan kepada rumus yang ada pada di sini. Dan didapatkan volume bak dari unit fluktuasi itu sendiri di 11,52 meter kubik, dan juga kurang lebih jumlah bak fluktuasi yang kita dapatkan itu kurang lebih ada 10 buah bak. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu adalah unit filtrasi. Nah, ini merupakan unit terakhir yang untuk kita hitung nih teman-teman. Unit filtrasi dapat kita hitung menggunakan rumus ini, dimana sumber untuk perhitungannya pun sama. Kita menggunakan sumber luas tiap bak, terus diameter to fine-nya, diameter to coarse-nya, dan head loss-nya itu dari Kemen PUPR. Ada yang nomor 4, ada yang nomor 26 tahun 2014 dan 2017.
Jadi kita pakai dua sumber di sini, yaitu adalah Kemen PUPR 4 tahun 2017 dan Kemen PUPR 26 tahun 2014. Dimana dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan nilai, yaitu adalah jumlah bak yang digunakan untuk filtrasi itu kurang lebih ada 6. Lalu luas permukaan baknya itu yang didapatkan adalah 120,42 meter kuadrat. Jadi dari hasil yang kita dapatkan itu kita bisa membuat bak untuk unit filtrasi kurang lebih di 6 buah. Seperti itu. Sekian perhitungan alat dan kita akan lanjut ke teman kita selanjutnya. Maka dapat disimpulkan pada studi kasus kali ini bahwasanya yang pertama, agar air sumber dapat menjadi air minum itu diperlukan melakukan 8 tahapan. Yang kedua, debit air baku yang diolah oleh IPA ini sebesar 165 liter per second dengan kebutuhan air maksimumnya sampai tahun 2043 itu sebesar 113,67 liter per second. Sekian dari kami. Terima kasih.